nama saya Amerika Andriani. Saya mahasiswa STM IKAN Riau, jurusan Teknik Informatika semester 6 dengan NIM 1710031802091. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya di mana di sidang ujian komprehensif ini dengan judul Implementasi Machine Learning dalam mendeteksi tingkat kemiripan tanda tangan menggunakan metode Support Vector Machine atau disingkat dengan SVM. Langsung saja, latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Kita tahu saat ini teknologi semakin berkembang, zaman juga semakin berkembang, dan sekarang adalah era teknologi di mana contoh teknologi saat ini yang selalu kita gunakan, yang sudah menjadi kebutuhan primer bukan sekunder adalah smartphone. Teknologi smartphone ini dapat kita gunakan dimanapun kita berada dan kapanpun, karena kita tidak akan pernah lepas dari namanya smartphone. Yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi ini bukan hanya di bidang smartphone saja, tetapi di bidang machine learning, perkembangan machine learning ini dapat kita lihat dari contoh Google, search engine Google, yaitu pada kolom pencarian. Kolom pencarian itu merupakan machine learning, di mana saat kita mencari sesuatu dengan kata kunci sesuatu, mesin itu akan secara otomatis mencari yang mendekati dengan kata kunci yang kita akan cari tadi. Itulah machine learning. Karena sistem Google ini sendiri akan mempelajari seberapa banyak data yang kita masukkan, sistem akan mempelajari dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud dengan machine learning. Yang kedua, ketiga, pemalsuan tanda tangan. Kenapa pemalsuan tanda tangan? Karena saat ini marak terjadi, apalagi di kalangan mahasiswa, terjadinya pemalsuan tanda tangan dengan tujuan untuk memuaskan atau untuk kepentingan pribadi, yaitu seperti contohnya titip absen. Titip absen yang dilakukan oleh mahasiswa guna untuk kepentingannya sendiri karena kemalasannya untuk kuliah, dia menyuruh kawannya untuk melakukan absensi palsu atau meniru tanda tangan dari si pemilik yang asli. Karena adanya pemalsuan tanda tangan tersebut dan pihak kampus juga tidak tegas dalam memberi sanksi terhadap pemalsuan tanda tangan tersebut, maka saya sebagai penulis mengangkat judul ini, yaitu implementasi support machine learning yang mendukung aplikasi untuk mendeteksi tanda tangan, tingkat kemiripannya antara yang asli dan yang palsu. Lanjut ke perumusan masalah. Jadi masalah yang ada di penelitian ini yaitu bagaimana caranya implementasi machine learning dalam mendeteksi tingkat kemiripan tanda tangan menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM ini. Selanjutnya itu ada batasan masalah, di mana kita harus membatasi ruang lingkup penelitian ini agar tidak meluas kemana-mana. Yang ada dua, yang pertama itu objek penelitiannya ini hanya dilakukan pada tanda tangan yang bertinta hitam dan biru. Jadi selain hitam dan biru, kalau ada tanda tangan warna merah itu tidak akan dapat dideteksi. Yang kedua, objek penelitiannya hanya berlaku pada tanda tangan di atas kertas putih. Jadi kalau di kertas-kertas lain itu tidak bisa. Jadi ini pembatasan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu mengimplementasikan machine learning, metode machine learning tadi, dalam mendeteksi tingkat kemiripan tanda tangan dengan metode Support Vector Machine atau SVM. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang memiliki konsep berbeda dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi presentasi tingkat kemiripan tanda tangan
si peniru, dan tanda tangan asli. Adapun manfaat penelitiannya yaitu membantu kampus dalam mengurangi tingkat kecurangan dalam hal presensi ini. Karena kecurangan tadi itu terjadi saat adanya presensi di perkuliahan. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, menghasilkan penelitian yang memiliki konsep yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Adapun sistematika penelitian ini yaitu bab 1 itu memuat tentang latar belakang. Di situ ada diceritakan latar belakang, identifikasi masalahnya, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua, tinjauan umum dan landasan teorinya. Tinjauan umum dan landasan teori ini memuat tentang tinjauan studi, tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori dan state of the art dari metode ini dan kerangka penelitiannya. Yang bab 3 itu tentang metode penelitian, itu memuat tentang langkah-langkah penelitian, analisa sistem lama, analisa kebutuhan sistem, analisa sistem baru, proses metode support vektor mesin, dan perancangan sistem secara global. Bab keempat itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini memuat tentang implementasi sistem berupa tampilan dari sistem yang dibangun dan juga pengujian sistem baik dengan perhitungan menggunakan support vektor mesin atau SMF maupun pengujian dengan black box. Dan yang bab 4, bab 5 yang terakhir, penutup, itu memuat tentang kesimpulan atas pengujian dan implementasi sistem tadi yang terdiri dari beberapa poin dan saran penelitian selanjutnya yang terdiri juga dalam beberapa poin. Masuk dalam cara kerja sistem ini. Cara kerja sistem dapat dilihat dari use case diagram ini. Sini ada user. Jadi saat user menggunakan aplikasi ini, aplikasi pendeteksi tanda tangan ini, itu sistemnya bekerja seperti user masuk ke dalam aplikasi, lalu nanti akan aplikasi atau sistem itu akan menampilkan pilihan menu-menu, yaitu menu scan, riwayat, panduan, tentang. Juga di dalam scan tadi ada berupa pencahayaan dan validasi tanda tangan serta hasil analisa tanda tangan tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat dari use case ini. Di sini kita dapat melihat di saat user memulai membuka aplikasi, sistem akan menampilkan menu utama. Lalu tampillah menu scanningnya. Saat user memilih menu scan, akan tampil tampilan scanning. Selanjutnya user akan mengarahkan kotak scanner tadi itu ke tanda tangan, maka akan tampil secara otomatis hasil deteksi atau hasil analisa dari sistem tersebut, dan sistemnya juga hasil datanya juga akan disimpan dalam database. Ini salah satu use case ini, use case activity-nya bisa dilihat juga diagram activity. Oke, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini memuat tentang ada 2, implementasi sistem dan pengujian sistem. Termasuk yang pertama implementasi sistem. Implementasi sistem ini saya tampilkan ada beberapa tampilan dalam aplikasi ini. Yang pertama itu tampilan form login-nya seperti ini, form login-nya. Ada menu email masuk atau daftar. Jadi kalau misalnya user belum memiliki akun, user dapat mendaftarkannya dengan memilih menu email masuk atau daftar ini. Atau juga user bisa langsung masuk menggunakan akun Google.
bisa juga menggunakan akun Facebook. Selanjutnya ini ada tampilan halaman menu utama Sign Detection. Jadi nama aplikasi ini Sign Detection. Ini merupakan tampilan menu utamanya. Ada home, ada history, ada info, dan profil. Dan ini logo dari Sign Detection ini, ada tulisan scan-nya. Ini juga salah satu menu, jadi bisa dapat diklik. Jadi ini juga adalah halaman tampilan menu scan. Setelah kita mengklik memilih tulisan scan ini atau menu scan ini, maka akan tampil seperti ini, halaman seperti ini, seperti ada bentuk kotak. Nanti kita akan mengarahkannya ke salah satu tanda tangan yang sudah kita pilih agar bisa dipindai atau di scanning. Dan secara otomatis nanti juga setelah berhasil di scan, maka akan tampil halaman hasil analisa. Jadi nanti sistem akan menganalisa tanda tangan tersebut mulai dari tingkat kesulitannya, tingkat kemiringannya, penekanannya. Sistem akan menganalisa dan memutuskan apakah tanda tangan tersebut asli atau tidak. Ada juga tampilan halaman menu historinya, karena kita ada menu history. Jadi isinya itu ini bisa kita lihat ada riwayat dari pemindaiannya. Itu ada salah satu tanda tangan yang keterangannya adalah palsu, karena tadi sudah di scanning, sudah dianalisa oleh sistem dan diputuskan palsu, maka user bisa dapat melihatnya di riwayat pemindaian juga. Jika user telah melakukan pemindaian di banyak tanda tangan, maka di riwayat pemindaian ini akan terdapat list riwayat pemindaian yang banyak juga, seberapa banyak user memindai tanda tangan. Dan user juga dapat memilih button lihat hasil analisa untuk melihat hasil analisa secara detail dan menyeluruh. Selanjutnya itu ada tampilan halaman menu info Sign Detection. Itu berisi tentang sedikitnya tentang apa itu aplikasi Sign Detection, dan dijelaskan Sign Detection ini udah di versi berapa. Nanti di sini juga ada menu tutup atau selanjutnya. Jadi saat user memilih selanjutnya, di situ akan sistem atau aplikasi ini akan menampilkan panduan bagaimana cara memakai aplikasi tersebut. Dan jika user memilih tutup, maka akan keluar dari tampilan atau halaman menu info Sign Detection. Selanjutnya ada tampilan halaman profil Sign Detection. Halaman menu profil ini yaitu menu profil dari si pengguna aplikasi ini. Jadi karena saya yang menggunakannya, sini ada keterangan nama depan, nama saya, nama belakang, username yang sudah kita masukkan tadi sebelum kita masuk ke aplikasi ini. Jadi di sini juga user bisa bukan hanya melihat, tapi juga bisa memperbaharui. Jadi bisa diganti, mana tahu profilnya ada yang salah ketik. Juga bisa untuk mengganti akun dengan pilih menu ganti akun. Jika tidak, ya kita pilih menu keluar untuk kembali ke menu home. Selanjutnya hasil pengujian. Hasil pengujian ini saya perlihatkan, yaitu perbandingan hasil manual dan hasil sistem. Ada 3 contoh tanda tangan di sini. Di sini sudah terlihat dari hasil manual yang kita cari sendiri dengan metode supervector mesin tadi, dan juga hasil sistem di mana metode supervector mesin tadi itu sudah diterapkan dalam sistem. Hasilnya hampir sama, tetapi yang membedakan di sini hanya contoh di nomor 1, di mana tingkat kemiringan dan penekanan di hasil manual itu 73%, sedangkan hasil sistem itu tingkat kemiringan dan penekanan itu 73,5%. Jadi persentasi keberhasilannya itu 99,5% tanda tangan ini asli. Walaupun demikian, walaupun perbedaannya hanya 0,5%, aplikasi ini atau metode ini sama.
hasilnya sama, sehingga support vektor mesin ini bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. Sudah terbukti. Selanjutnya itu hasil pengujian dari halaman form login. Ini menggunakan black box. Yang tadi itu menggunakan perbandingan hasil manual dan hasil sistem. Yang ini pengujian terhadap form login itu menggunakan black box. Di sini bisa kita lihat dari datanya yang ada saat pengujian form login. Prosedur pengujiannya itu kita sistem akan menampilkan form loginnya, lalu nanti di situ kita akan memilih masuk dengan mendaftarkan akun atau menggunakan akun Google atau Facebook. Baru kita akan memasukkan data username dan password, dan secara otomatis masuk ke home, dan data yang dimasukkan itu berupa username dan password, juga keluaran yang kita harapkan itu data berhasil diproses dan tidak ada yang terjadi kesalahan. Hasil yang didapat itu login berhasil dan tidak ada kesalahan, dan akan tampilkan menu home. Jadi kesimpulannya berhasil. Dari pengujian form login ini berhasil. Di sini juga kita bisa lihat dari pengujian halaman menu scan. Jadi dalam halaman menu scan ini tadi juga sudah dijelaskan. Saat kita mengklik menu scan dan mengarahkan scannernya itu pada tanda tangan, data masukannya itu adalah tanda tangan, keluaran yang diharapkan itu adalah data berhasil diproses dan tidak ada terjadi kesalahan. Hasil yang didapat itu adalah scan berhasil dan tidak terjadi kesalahan, dan menampilkan hasil analisa sistem terhadap tanda tangan tersebut masuk ke halaman hasil analisa. Jadi kesimpulannya ini juga berhasil. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, metode support vector machine atau SVM ini dapat membantu mendeteksi tingkat kemiripan suatu tanda tangan dengan menggunakan perhitungan analisa dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan, baik secara perhitungan secara analisa manual maupun pada sistem itu sendiri. Yang kedua, itu aplikasi yang dibangun yaitu sign detection dapat menerapkan metode support vector mesin ini atau SVM untuk mendeteksi tingkat kemiripan tanda tangan yang memberikan informasi kepada user yaitu kampus untuk membedakan antara tanda tangan asli dan palsu. Jadi saran untuk penelitian selanjutnya, jika penelitian ini dikembangkan, yang pertama, lakukan perbandingan antara metode ini, support vector mesin atau SVM, dengan metode lain. Yang kedua, desainlah tampilannya yang lebih friendly, user friendly, dan lebih bagus lagi, karena saya menyadari bahwa tampilan dari aplikasi ini masih belum user friendly, masih susah digunakan juga, dan belum bagus. Jadi kedepannya untuk peneliti selanjutnya bisa membuat desain yang lebih baik lagi. Yang ketiga, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi support vector mesin ini dalam mendeteksi tingkat kemiripan tanda tangan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.